Siap ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiko Rifatul Muna dari TK Pamujisari Pakis dan rekan saya Bapak Martin Hidayat dari SMPN 1 Tayu. Kami berdua merupakan CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktek percakapan kucing dengan alur tirta dengan skenario kasus sebagai berikut. Pada kasus 1, saat mengajar, Pak Martin disupervisi oleh pengawas sekolah. Dan pada saat itu, beliau mengajar tidak menggunakan bahan ajar berupa buku teks. Berikut adalah percakapan kucing untuk alur tirta dengan Coach Pak Iko Rifatul Muna dan Kuci Bapak Martin Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Baik, apa kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam Pak Martin, Alhamdulillah baik Pak Martin. Bagaimana Pak Martin? Ada yang bisa saya bantu nih hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf banget ya Bu, sudah mengganggu waktunya Bu Baik. Oh, enggak apa-apa Pak, saya hari ini juga sudah sedang tidak sibuk kok Pak. Kemarin ini saya terima WA nih dari Pak Martin, katanya Pak Martin ingin ngobrol dengan saya. Jadi apa nih yang pengen Pak Martin ceritakan dengan saya hari ini? Jadi begini Bu, saya mau curhat lah tentang masalah saya. Apakah Bu Baik bisa dan berkenan untuk membantu saya? Oh, dengan senang hati sekali Pak Martin. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu untuk Pak Martin hari ini? Masalahnya apa Pak Martin? Coba Pak Martin bisa ceritakan, mungkin nanti saya akan bisa lah setidaknya membantu Pak Martin. Begini Bu Baik, Bu Baik tentunya masih ingatkan beberapa hari yang lalu ada pengawas datang melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Bu dari pengawas tersebut. Oh, jadi beberapa hari yang lalu Pak Martin ini didatangi oleh Pak pengawas, disupervisi lah oleh Pak pengawas, dan ketika disupervisi itu Pak Martin mendapatkan teguran ya dari Pak pengawas. Apakah benar seperti itu Pak? Iya Bu, kurang lebih betul Bu seperti itu. Nah, kita nih akan ngobrol nih mengenai masalah ini. Jadi nanti di akhir perbincangan ini Pak Martin yang ingin harapkan dari percakapan yang singkat ini apa sih Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Oke, coba sekarang Pak Martin bisa ceritakan secara detail kondisi yang Pak Martin alami tersebut nih kepada saya. Saya mau dengar Pak Martin bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih Bu. Pengawas kemarin tuh ada sedikit kritikan Bu tentang proses mengajar saya di kelas gitu Bu. Oh, jadi Pak Martin mendapat kritik dari pengawas sekolah tentang cara mengajarnya Pak Martin. Kira-kira nih menurut Pak Martin, hal apa ya yang membuat sampai pengawas itu mengkritik Pak Martin? Beliau itu sepertinya keberatan Bu waktu melihat saya mengajar. Saya tidak memakai buku teks dalam mengajar. Oh, jadi beliau itu keberatan ketika Pak Martin mengajar tidak menggunakan buku teks ya. Lalu bagaimana tanggapan atau respon dari pengawas tersebut, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum kan Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau itu kayaknya itu agak tersinggung gitu loh Bu. Oh, jadi Pak Martin sudah menyampaikan alasannya kenapa tidak memakai buku teks ya, karena Pak Martin sudah menggunakan berbagai sumber yang lain dan buku referensi di perpustakaan ya. Kalau boleh tahu selama ini nih, apa yang Pak Martin lakukan di dalam proses belajar mengajarnya Pak Martin? Seperti yang saya ceritakan tadi kan Bu, saya menggunakan berbagai sumber dalam mengajar.
dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton penayangan video-video pembelajaran dan yang interaktif dan menyenangkan. Seperti itu Oke. biasanya, Bu. Oke, jadi Pak Martin sudah menggunakan berbagai sumber ya. Tadi yang pertama dari perpustakaan, kemudian mengajak anak untuk melihat video-video pembelajaran interaktif sehingga menyenangkan untuk anak didik Pak Martin. Apa sih yang harus Pak Martin lakukan lagi? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid kok, Bu. Mereka juga termotivasi dan intinya ya sudah mengacu pada kurikulum satuan pendidikan, Bu. Oke, intinya sudah mengacu pada kurikulum satuan pendidikan ya Pak ya. Sudah bagus sih ide yang Pak Martin buat. Bagaimana ya Pak hasilnya nanti saat Pak Martin mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui nih ya Pak ya, karakter murid kita kan berbeda-beda Pak, dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Bagaimana itu Pak? Betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa murid yang hasilnya kurang maksimal sih dalam pembelajaran. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Pak Martin bercerita, gimana nih sekarang perasaannya? Ya terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah, dan di rumah kepikiran terus. Dengan masalah ini akibatnya pekerjaan saya yang lain juga agak terbengkalai, Bu. Oh, jadi beberapa hari ini Pak Martin kurang nyaman, resah dan gelisah begitu ya Pak ya. Lalu apa sih yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman, resah dan gelisah itu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ya karena Bapak pengawas kemarin menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah, Bu, di kemudian hari. Oke, dari cerita Pak Martin ini yang saya dapat simpulkan, yang membuat Pak Martin ini merasa resah dan gelisah itu ketika Pak Martin disupervisi, ya, Bapak itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkannya, memberi argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas itu merasa tersinggung Pak, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah kita. Apakah seperti itu Bu, Pak? Iya, betul Bu Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kita enggak ya, Bu? Saya takut nih. Oh begitu Pak. Kalau menurut saya sih nggak usah takut ya Pak ya. Untuk masalah itu Pak Martin bisa merefleksi diri sendiri dan mempersiapkan dirinya. Jika apabila nanti ditegur atau dipanggil oleh kepala sekolah, Pak Martin ini siap menjelaskan apa masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif Pak, sehingga nanti bisa menambah semangat Bapak dalam mengajar. Semangat terus Pak. Siap. Mudah-mudahan seperti itu Ibu, dan nanti saya siap menghadap kepala sekolah kalau dipanggil dan bisa mengklarifikasi lah atas masalah ini. Gitu ya Bu ya. Oke ya betul Pak. Dari apa yang sudah Pak Martin sampaikan nih, Pak Martin punya rencana kedepannya itu seperti apa Pak? Rencana saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaik lah untuk masalah ini buat saya. Oke, lalu Pak Martin mau menemui beliau ya dan membicarakan hal ini. Apa rencana Pak Martin ke depannya? Apakah ada hal lain yang ingin dilakukan oleh Pak Martin? Saya juga akan menemui pengawas Bu atau menghubunginya nanti, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu seperti apa.
Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang akan Pak Martin laksanakan selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin sudah saya terapkan juga karena siswa sudah nyaman dengan metode itu, nanti saya tetap memakainya, Bu. Oke, bagus sekali Pak Martin. Berarti nanti Pak Martin akan menggunakan buku teks tersebut ya. Saya setuju sekali nih dengan idenya Pak Martin. Syukurlah, sekarang saya merasa lebih lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah sih sebelumnya dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu, Ibu Kepala Sekolah. Agak khawatir sih, takutnya nanti saya salah langkah dan mungkin bisa disalahkan mungkin. Syukurlah kalau Pak Martin sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Pak Martin rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Martin lakukan untuk menjalankan rencana tersebut ya? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks utama. Oke, nanti Pak Martin akan taat aturan menggunakan buku teks tersebut ya. Kemudian dukungan apa sih yang dibutuhkan Pak Martin untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya sih. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi, berkonsultasi dengan teman-teman guru serumpun utamanya. Dengan cara ini mungkin saya bisa belajar lagi, Bu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan membantu nantinya. Gitu, Bu. Bagus sekali Pak Martin, semoga dapat segera terselesaikan dan yang Pak Martin lakukan dapat bekerja lagi dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Oke, baiklah. Ada lagi yang ingin Pak Martin sampaikan? Apa sih yang Pak Martin dapat simpulkan dari sesi kita ngobrol siang hari ini? Kami ya Rabbal Alamin, terima kasih atas doanya, Bu. Untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jujur merasa lebih sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya, Bu. Teladan yang baik buat anak didik kita, buat murid-murid kita nantinya. Amin, amin. Sama-sama Pak Martin. Sebelumnya saya minta maaf lagi ya, Bu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa, Bu. Ini sudah jam saya mengajar. Mereka janji akan mengumpulkan PR hari ini. Saya mau pamit ke kelas dulu ya, Bu, untuk melanjutkan mengajar lagi, Bu. Oke, silahkan Pak Martin, nggak apa-apa, monggo silahkan. Terima kasih sekali lagi, Bu Baik. Salam sehat dan bahagia buat panjenengan. Terima kasih waktunya Sama-sama. hari ini. Nggih, Bu. Sama-sama Pak Martin, terima kasih kembali. Terima kasih juga Pak Martin dengan pelajaran pengalaman Pak Martin tersebut, saya juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang Pak Martin ceritakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Terima kasih. Berikut adalah percakapan coaching yang saya lakukan dengan Bapak Martin Hidayat. Berikut adalah refleksi diri tentang praktek coaching saya hari ini. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah alur ceritanya sudah berjalan dengan baik dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh Kuci. Saya juga sudah bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi yang dialami oleh Kuci dan Kuci dapat menyampaikan rencana aksi apa yang akan dilakukannya dan juga melakukan tanggung jawab kapan pelaksanaannya. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kegiatan ini adalah saya ini
masih perlu berlatih untuk menghilangkan asumsi-asumsi saya terhadap kuci atau menghilangkan judgement lah istilahnya. Supaya nanti saya lebih berlatih lagi melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti komunikasi yang terjalin antara saya dengan kuci saya dapat berjalan dua arah dan saya dapat menggali potensi yang ada pada diri kuci saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Dan yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya berusaha mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan sepenuhnya bagaimana kuci saya bercerita, bagaimana bahasa tubuhnya. Saya juga merespon kuci saya dengan anggukan-anggukan kepala. Saya berusaha mendengarkan apa permasalahan yang beliau hadapi. Saya berusaha menempatkan diri saya sebagai teman curhat agar kuci saya merasa nyaman. Dan yang harus diperbaiki lagi, saya akan lebih latihan lagi lah menggunakan metode kucing ini di lembaga saya. Saya akan praktekkan dengan rekan-rekan sejawat saya. Sebenarnya praktek seperti ini sharing atau curhat sudah sering terjadi, tapi dalam istilah kucing ini baru pertama kali saya mengenal setelah mengikuti pendidikan ini. Saya akan berlatihan terus supaya nanti pertanyaan yang saya lontarkan ini tidak memojokkan atau mencari kesalahan kuci saya sehingga membuat kuci saya itu tidak nyaman. Silakan Pak Martin jenengan ungkapkan apa yang Bapak Martin rasakan setelah di kucing. Oh ya, terima kasih. Setelah sesi praktek ini, saya di kucing oleh Bu Faik, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat observasi bisa saya atasi melalui kegiatan kucing pra-observasi, sehingga saya lebih yakin dan pada saat observasi selain itu kompetensi apa yang saya kembangkan juga semakin berkembang. Ya, mudah-mudahan melalui proses simulasi ini nanti bisa kita bawa ke kenyataan yang sebenarnya dunia pendidikan khususnya untuk menjadikan anak didik kita, murid-murid kita supaya bisa lebih nyaman, bisa belajar dengan baik di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Aduh.